Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Surabaya dengan NIM E.23.01.035 semester 3 jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Budi Pekerti Madya dengan Bapak Dodi Yanuar S.Se.M.C.Ek. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Indonesia dan dampak akibat intoleransi. Nah, perlu kalian tahu, agama sendiri merupakan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sejarah agama Indonesia sangat kompleks dan kaya, mengingat wilayah ini telah menjadi titik temu budaya dan agama sejak berabad-abad yang lalu. Indonesia telah menerima pengaruh agama-agama besar dunia seperti agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu, agama Buddha, dan berbagai aliran kepercayaan lokal. Berikut adalah ringkasan sejarah masuknya agama-agama besar ke Indonesia serta dampak yang terjadi akibat intoleransi agama di Indonesia. Yang pertama, masuknya Hindu dan Buddha pada abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Hindu dan Buddha adalah agama pertama yang masuk ke wilayah Nusantara melalui hubungan perdagangan dan pengaruh dari India. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya menganut ajaran Hindu-Buddha serta mendirikan banyak candi sebagai bukti perkembangan agama ini. Pada periode ini, hubungan antar umat beragama relatif damai dan bahkan terjadi akulturasi budaya, yaitu seperti percampuran budaya antara Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kedua yaitu masuknya agama Islam dari abad ke-13 hingga sekarang. Islam mulai masuk pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan dari Gujarat, India, serta para pedagang Arab dan Persia. Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat karena pendekatan damai pada perdagangan Muslim, serta adanya kesamaan dalam tradisi Sufisme dengan kepercayaan lokal. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Samudra Pasifik, Samudra Demak, dan Mataram Islam mulai berkembang kemudian menjadi agama dominan di Indonesia. Namun tetap ada toleransi terhadap agama-agama yang sudah ada. Yang nomor 3 yaitu masuknya Kristen dan Katolik pada abad ke-16 sampai sekarang. Kristen mulai masuk melalui bangsa Portugis dan Belanda, terutama melalui misi Katolik dan Protestan. Penyebaran agama Kristen terjadi terutama di wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua, serta sebagian pulau Sumatera. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial seringkali menggunakan agama untuk memperkuat kekuasaan. Tetapi, hal ini juga menimbulkan perlawanan dari komunitas Muslim yang kuat di wilayah lain. Yang keempat yaitu agama Konghucu dan kepercayaan lokal. Selain agama besar, agama Konghucu yang dibawa oleh imigran Tionghoa dan berbagai kepercayaan lokal juga berkembang. Agama Konghucu diakui sebagai agama resmi pada masa Orde Baru dan kembali diakui pada masa Orde Lama, Orde Reformasi. Kepercayaan lokal seperti kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharian juga menjadi bagian penting dalam warisan spiritual masyarakat Indonesia. Nah, dampak akibat intoleransi agama di Indonesia. Intoleransi agama di Indonesia memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial maupun secara politik. Berbagai dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketegangan sosial.
intoleransi agama sering memicu konflik antara kelompok agama yang berbeda yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan bahkan kekerasan komunal. Contohnya yaitu terkenal adalah pada masa kerusuhan yang ada di Ambon pada akhir 1990-an yang disebabkan oleh ketegangan antara kelompok Muslim dan kelompok Kristen. Yang kedua yaitu diskriminasi. Intoleransi seringkali menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, terutama dalam hal akses ke pendidikan, pekerjaan, dan hal politik. Di beberapa wilayah, penganut agama minoritas seringkali kesulitan mendirikan tempat ibadah atau menjalankan ritual mereka. Jadi mereka itu susah untuk melakukan ibadah serta ibadah-ibadah yang mereka lakukan dan ritual-ritual mereka. Nah, yang ketiga itu pemaksaan ajaran mayoritas. Di beberapa daerah ada tekanan bagi kelompok minoritas untuk mengikuti ajaran agama mayoritas yang berlaku di daerah tersebut. Nah, ini tuh berdampak pada kebebasan beragama individu dan kelompok. Yang keempat yaitu polarisasi masyarakat. Intoleransi agama memperkuat polarisasi dan perpecahan di masyarakat, terutama melalui propaganda dan penyebaran kebencian di media sosial. Nah, ini tuh berdampak negatif pada kohesi sosial dan menciptakan keterpecahannya yang sulit dipulihkan. Yang nomor 5 yaitu ancaman terhadap persatuan nasional. Konflik akibat intoleransi agama dapat merusak persatuan nasional dan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara yang menekankan keberagaman. Nah, upaya untuk mengatasi intoleransi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi intoleransi agama, antara lain yaitu pendidikan lintas agama yang memperkenalkan pemahaman tentang pluralitas agama sejak dini. Dialog antar umat beragama untuk mempromosikan rasa saling menghormati dan pemahaman. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang menyebarkan kebencian atau memicu konflik agama. Penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa yang menghormati keberagaman. Nah, Indonesia sebagai negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berusaha untuk tetap menjadi bangsa yang plural, di mana semua agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan damai. Namun, ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk membangun toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.